proyek jalan di lokasi biang kemacetan Underpass Matraman dan Underpass Mampang selesai dalam waktu bersamaan. Selain itu, Transjakarta Koridor 13 satu-satunya rute berupa jalan layang diperpanjang jam operasionalnya hingga pukul 10 malam. Semua upaya itu dilakukan untuk mengatasi kemacetan Jakarta yang semakin parah. Uji coba Underpass Mampang Perapatan Jakarta Selatan dilakukan Pemprov DKI Jakarta Rabu pagi. Pembukaan dilakukan Kajati DKI berserta Kadis Bina Marga dan Wakadisub DKI Jakarta. Uji coba terlihat berdampak langsung pada situasi jalan yang biasanya terjadi kemacetan parah pada pagi hari. Kurang dari setengah jam, antrean panjang kendaraan langsung terurai saat kendaraan diperbolehkan melintasi underpass. Proyek Underpass Mampang Kuningan mulai dikerjakan November 2016 di era Basuki Cahayapurnama dengan menghabiskan biaya 183 miliar rupiah. Tuntasnya proyek jalan ini diharapkan mampu mengatasi kemacetan panjang yang selalu terjadi di kawasan ini. Ya, selama pembukaan ini kita lihat pantau perilaku lalu lintasnya, termasuk kita memantau pengaruhnya simpang-simpang Mampang, simpang Kuningan. Ya itu kan ada pengaturan lalu lintasnya selama seminggu ini. Ya sejauh ini kan ya positif ya, lancar-lancar saja. Ya kita lihat dalam tadi antrian yang begitu panjang, mengekor dalam rentang 5 menit sudah clear. Sehari sebelumnya, jalan Underpass Matraman yang juga merupakan salah satu simpul kemacetan di Jakarta juga diuji coba. Sayangnya, dampak lalu lintas kurang diantisipasi sehingga terjadi kemacetan parah sejak pagi hingga siang hari. Uji coba di Underpass Matraman ini memang dibarengi dengan rekayasa lalu lintas dan tidak diketahui pengguna jalan, sehingga menimbulkan penumpukan kendaraan. Meski begitu, Bina Marga DKI Jakarta meyakini dibukanya Underpass Matraman yang dibangun sejak Februari 2017 ini akan mampu mengatasi kemacetan di kawasan ini hingga 30%. Uji coba ini kita akan buka terus ya, sambil kita evaluasi. Ya, jadi kita sudah lakukan rekayasa lalin dan juga dengan dibukanya lintas bawah ini kita lihat masih adakah kekurangan-kekurangan yang segera akan kita sempurnakan. Selain itu, Transjakarta Koridor 13 yang selama uji coba sejak Agustus tahun lalu dan hanya beroperasi hingga pukul 7 malam diperpanjang hingga pukul 10 malam. Rute Transjakarta yang merupakan satu-satunya berada di jalan layang ini melayani rute Blok M Ciledug, Pancoran Barat Ciledug, Tosari Ciledug, dan Ragunan Ciledug. Beragam cara dilakukan untuk mengatasi kemacetan parah di Jakarta yang terjadi tanpa mengenal waktu ini. Selain proyek Underpass Matraman dan Underpass Mampang, masih ada proyek jalan lain yang belum tuntas, seperti Mass Rapid Transit atau MRT, serta kereta api ringan atau LRT. Masyarakat tentu berharap proyek-proyek jalan itu mampu mengurai kemacetan. Apalagi selama pengerjaan proyek yang menelan waktu tahunan itu, pengguna jalan harus menelan kesabaran menghadapi situasi jalan yang sangat tidak nyaman. Tim Liputan, JAK TV. Pemirsa, apakah selesainya proyek jalan ini mampu mengatasi kemacetan Jakarta yang akhir-akhir ini semakin parah? Sore hari ini ada Berita Petang akan membahasnya dengan Wakadisub DKI Jakarta, Pak Sigit Wijatmoko. Pak Sigit, apa kabar? Alhamdulillah, baik, Mbak Ayu. Dan kita juga sudah ada dari ITDP, Pak Yoga Adiwinarto. Pak Yoga, apa kabar? Baik, terima kasih. Saya ke Pak Sigit dulu. Ini 2 hari berturut-turut ada sistem uji coba di 2 underpass yang baru saja diresmikan. Kalau yang kemarin di Matraman sempat menimbulkan kemacetan. Ini evaluasinya seperti apa? Kok bisa malah bikin macet? Iya, alhamdulillah ya. Pemprov DKI Jakarta sudah berhasil menyelesaikan 6 proyek pembangunan infrastruktur jaringan jalan baru. Ada 3 underpass dan 3 flyover, di mana 2 underpass terakhir kemarin kita uji cobakan secara berurutan dari Matraman kemudian Mampang. Memang berbeda kondisinya antara yang di Matraman dengan yang di Mampang. Kalau di Mampang memang dari panjang underpass
relatif jauh lebih panjang ketimbang di Matraman, tetapi pola perjalanannya yang di Mampang Kuningan ini lebih ke arah true traffic, artinya tidak ada rekayasa lalu lintas yang mengakibatkan perubahan pola perjalanan masyarakat. Berbeda dengan apa yang terjadi di Matraman, di mana selama proses pekerjaan konstruksi kita melakukan beberapa rekayasa lalu lintas, baik itu kontraflow maupun sistem satu arah. Ini yang mengakibatkan kemarin ada tundaan karena masyarakat juga harus berhenti dan bertanya kepada petugas terkait dengan pengaturan arus. Gitu. Itu kemarin. Kalau yang hari ini di Matraman apa kabar? Masih macet evaluasi seperti kami kemarin? Untuk pagi hari ini sudah jauh lebih lancar, di mana pada peak hour pukul 06 sampai dengan pukul 08 itu kalau kita bicara antriannya tidak sampai di kaki flyover Pramuka. Nah, sementara yang dari Jatinegara juga relatif sudah jauh lebih baik kondisinya. Ini artinya apa? Kami optimis ya, kami optimis seiring dengan uji coba yang kita jadwalkan selama 7 hari ini, masyarakat akan menemukan yang namanya equilibrium. Jadi mereka sudah paham dan sudah tahu terkait dengan pengalihan-pengalihan atau rute yang kita siapkan. Pak Sigit, biasanya kalau ada jalan yang lancar, di titik-titik lainnya ada yang terdampak nih, malah menjadi macet. Apakah ini juga sudah diantisipasi? Iya, seperti yang tadi saya sampaikan, berbeda case-nya antara yang di underpass Matraman dengan yang di underpass Mampang. Kita mengantisipasinya juga cara berbeda. Ya, kalau kita bicara yang di underpass Matraman lebih kepada pengaturan pola perjalanannya, sementara kalau di underpass Mampang kita mengatur cyclist time untuk traffic light-nya. Ya, tidak hanya di simpang Kuningan maupun simpang Mampang, 2 simpang di depan juga kita lakukan rekayasa dalam hal pengaturan siklus waktu lampu traffic light. Ini cukup efektif dan evaluasinya baik tadi pagi maupun sore hari ini apa yang kita harapkan dari proses uji coba sudah bisa dicapai dengan baik. Baik, Pak Yoga, pendapat Anda, ini 2 underpass sudah diuji coba, 1 yang kemarin agak macet karena treatmentnya berbeda, yang hari ini sukses besar karena 5 menit sudah langsung lancar begitu. Pendapat Anda? Ya saya pikir sih sebenarnya saya mau sedikit meminjam statementnya teman saya yang namanya Azas Tigor Nenggolan, yang pasti sudah sangat familiar juga di Jack TV. Jadi dia malah sebenarnya bilang ini kalau underpass itu tidak akan menyelesaikan kemacetan. Artinya sebenarnya saya mungkin nggak akan mengomentari apa yang kejadian hari ini atau kemarin masalah, karena itu biasa lah, hanya kejadian 1 hari atau 2 hari aja mungkin yang impactnya seperti ini. Tapi memang kalau dilihat secara holistik memang betul, artinya statement itu bahwa ini hanya untuk mungkin dalam artian mengurai titik-titik yang tadinya itu ada bottleneck, terus juga orang selama ini mungkin kena tundaan selama ya katakanlah 30 menit jadi cuma 10 menit, tapi hanya di titik tertentu. Jadi memang tadi seperti Mbak juga bilang, mungkin ada juga impactnya. Contohnya kan kalau yang dulu yang Semanggi setelah dibuka simpang susun itu kan ada kan orang lancar memang di situ, tapi di simpang berikutnya ada sedikit kemacetan. Memang mau nggak mau sih emang sebenarnya kalau mau tanya apa sih sebenarnya resep jurus pamungkasnya apa sebenarnya kalau untuk ini, memang 2 balik. Pertama adalah pembatasan, jadi maksudnya pembatasan pergerakan kendaraan pribadi. Lalu yang kedua itu memang public transport, jadi artinya orang dibatasi, itu nggak mungkin dia harus ya udah, jadi saya nggak bisa gerak nih, saya mau kemana, berarti saya harus di rumah, enggak kan. Tapi intinya adalah bagaimana supaya pembatasan tadi itu juga dibarengin juga dengan peningkatan angkutan umum. Artinya sekarang kalau kita berharap mungkin nanti 2019 ketika LRT MRT sudah selesai semua, wah berarti saya bisa nggak macet nih. Enggak juga kalau kita nggak melakukan pembatasan tadi. Nah, ini kan juga sudah dilakukan juga oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta adalah untuk yang ERP atau Electronic Road Pricing. Nanti mungkin Pak Sigit bisa menjelaskan lagi. Tapi intinya adalah memang message kita yang harus disampaikan itu harus jelas bahwa Jakarta ini bukan lagi ruang bukan lagi daerah atau kota yang memang nyaman untuk berkendara pribadi gitu. Tapi kita harus memastikan bahwa kalau kita naik angkutan umum itu sudah disediakan dengan kualitas yang cukup bagus. Baik, menarik sekali. Tadi saya yang ingat betul tidak akan menyelesaikan kalau cuman underpass saja yang digunakan. Iya, artinya kalau kita ngomongnya, wah berarti kalau ini gara-gara Kuningan, rumah saya di mana? Rumah saya di Cipayung. Berarti saya nggak akan kena macet. Ya nggak juga gitu loh, karena artinya memang
tadi kita memang di sini framingnya juga jangan bilang bahwa kalau semua underpass akan dibangun lalu itu macet akan beres, enggak. Tapi memang kalau seandainya kita lihat Pramuka Matraman yang tadinya mungkin macet sampai setengah jam sekarang jadi cuman orang hanya ngantri 5 menit gitu. Itu mungkin hal-hal yang memang ada dampaknya, tapi hanya untuk orang yang memang menggunakan jalan tersebut. Kalau seandainya untuk yang sampai di luar tadi secara jaringan luas dia mungkin tidak akan terlalu besar impactnya, tapi untuk lokal lah mungkin lumayan lah seperti itu. Baik, menarik sekali. Kita lanjutkan perbincangan usai jeda. Pemirsa, Anda nanti juga bisa berpartisipasi melalui telepon interaktif di 0215155111. Ada berita petang kembali saat lagi. Pemirsa, hari ini proyek Underpass Mampang mulai diuji coba, dan untuk mengetahui kondisi saat ini di lokasi telah ada Safinas Nahtiar langsung dari lokasi. Silakan, Safinas. Terima kasih, Ayu. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di jembatan penyeberangan orang di daerah Matraman. Bisa dilihat sendiri pemirsa bahwa di sebelah kanan jalan dari dibukanya underpass ini tampak padat sekali pemirsa. Dan memang bisa dilihat bahwa para pengendara yang datang dari arah Kuningan menuju Mampang melewati underpass Mampang ini memang sudah padat, ditambah lagi kendaraan yang datang dari arah Pancoran menuju Warung Buncit. Jadi dapat disimpulkan bahwa kemacetan ini disebabkan dari adanya pertemuan volume kendaraan dari kedua arus yang berbeda, ditambah lagi memang ada satu lampu merah di daerah Warung Buncit. Karena memang sehari-harinya kendaraan di sini bisa merasakan kemacetan hingga di lampu merah daerah Ragunan. Dan berbeda justru dari sebelah kiri pemirsa, bahwa di jalur sebelah kiri justru jalanan tampak sangat kosong, baik yang melewati underpass maupun yang tidak melewati underpass menuju Tendean. Dan perbedaan dari kedua jalur ini hanya di jam pulang kerja saja. Dan underpass ini sendiri baru diresmikan pukul 6 pagi dini hari, sehingga dalam waktu seminggu ke depan Dinas Perhubungan masih akan terus melakukan rekayasa lalu lintas. Seperti salah satunya adalah para pengendara mobil dari arah Mampang menuju Gatot Subroto sudah tidak bisa lagi langsung lurus jika tidak melewati underpass, melainkan mereka harus menuju ke arah Tendean dulu lalu mengambil putar balik hingga akhirnya bisa memasuki area Gatot Subroto. Dan hingga demikian menurut pantauan kami, di beberapa titik di kawasan dengan apa yang Anda harapkan, underpass Mampang ini juga sangat berkaitan dengan pembangunan infrastruktur lainnya seperti flyover Pancoran, underpass Matraman, simpang Susun Semanggi, lalu underpass Kartini. Karena memang underpass Mampang ini serta flyover Pancoran dan simpang Susun Semanggi ini diharapkan dapat membantu melancarkan kegiatan dari Asian Games 2018. Dan untuk underpass Mampang ini dengan lebar 14 meter dan panjang 827 meter diharapkan dapat mengurai kemacetan hingga 15-20%. Demikian, Ayu. Iya, Safinas Nahtiar, terima kasih. Selamat bertugas kembali. Pak Sigit, dari kondisi terkini di sana, apa yang bisa Anda jelaskan? Ya, untuk kondisi sore hari ini memang kita sudah prediksi ya, karena memang lokasi di off-ramp yang di underpass Mampang ini adalah pertemuan 3 arus, 3 siklus, baik itu yang dari Rasuna Said yang menggunakan underpass, kemudian yang dari arah Tendean, Trogong, juga dari arah Santa yang berbelok kanan. Nah, ini memang sudah kita prediksi, dan untuk mengatasinya kami tadi yang saya sampaikan di awal menambah siklus time untuk traffic light di Mampang 8 dan di traffic light Duren 3. Ini kita sudah tambah, dan yang mana kita ketahui bersama bahwa ini adalah hari pertama kita melaksanakan uji coba. Ya, petugas juga melaksanakan pendataan maupun melakukan analisa, sehingga kami yakin nanti kebijakan apa yang harus kita lakukan, rekayasa lalu lintas apa yang harus kita kerjakan, ini akan kita selesaikan sampai dengan nanti underpass Mampang ini dioperasikan secara resmi. Iya, apakah tadi circle time yang traffic light yang ditambah ini cukup efektif untuk mengatasi kemacetan yang tadi kita lihat menurut Anda? Ya, secara general sih memang yang namanya
dengan memperpanjang waktu hijau tadi itu, otomatis kan orang yang gerak ke arah selatan, ke arah Ragunan itu memang lebih dibanyakin. Tapi memang ya itu sebenarnya memang ini tadi poin awal sebelum saya bilang itu kan sebelum jeda tadi, bahwa memang ketika ada satu titik yang dibuka, tapi sementara penyumbatannya itu pasti akan pindah ke tempat lain. Memang kalau pagi hari saya sih memang melihat, karena ketika mereka keluar dari arah Mampang itu kan Kuningan bisa dibilang itu traffic signal free kan, nggak ada sama sekali persimpangan di daerah Rasuna Said. Baru nanti pas sudah sampai ke Menteng ada perempatan lagi. Nah, sementara kan ini kan ketika mereka itu bebas semua tanpa ada kemacetan, di Gatot Subroto mereka lancar, di perempatan Mampang mereka lancar, tiba-tiba pas mereka naik mereka harus kena lampu merah yang jaraknya mungkin nggak nyampe 1 kilometer ya dari itu ya. Nah itu mungkin jadi tadi artinya tundaan yang dari perempatan itu akhirnya sampai karena volumenya itu banyak sekali, akhirnya sampai ke sana. Tapi memang saya pikir ini wajar lah. Memang yang namanya sebenarnya kan lalu lintas ini lebih ke arah perilaku atau behavior kan. Jadi mungkin orang-orang yang baru buka di media hari ini, wah nih Kuningan dibuka nih hari ini lancar. Awalnya mereka mungkin tadinya naik ojek online atau mungkin naik ngambil rute lain. Saya pulang mau lewat sana, ya udah jadi mau semua nyoba sana. Ya. Iya betul. Jadi emang sebenarnya ini hal wajar lah ya. Orang-orang juga meskipun punya mobil masih norak-norak juga lah ibaratnya gitu. Jadi saya pikir sih mungkin akan tadi seperti Pak Sigit bilang akan ada equilibrium, artinya ada keseimbangan ketika yaudahlah saya pokoknya mungkin kalau besok akan sepi lagi karena tiba-tiba mereka balik lagi ke rute-rute yang lama. Baik, Mirsa, Anda bisa berpartisipasi melalui telepon interaktif di 0215155111, nomornya ada di layar kaca Anda. Pak Sigit, ngomong-ngomong soal lalu lintas Jakarta ini benar-benar tidak bisa diprediksi kondisi pagi dan sore atau hari ini dan besok itu sesuatu yang berbeda. Nah, sekarang masih dalam tahap uji coba. Uji cobanya akan diberlangsungkan sampai kapan dan seperti apa sosialisasinya kepada masyarakat? Ya, uji coba kita memang targetkan di 7 hari ini kita uji coba, dan evaluasinya day by day kita lakukan evaluasi. Penyempurnaan juga kita laksanakan setiap harinya gitu. Tapi kalau bicara kemacetan ya tadi yang seperti Mas Yoga sampaikan gitu ya, bahwa bagaimana mendorong masyarakat berpindah dari penggunaan kendaraan pribadi ke angkutan umumnya. Nah ini kan kita juga mengajak masyarakat berpikir lebih ekonomis ya, dengan program ekonomi yang sedang dilaksanakan. Kami yakin pengintegrasian dari mulai bus kecil, bus besar maupun bus sedang dengan trayek yang terintegrasi akan bisa menjadi solusi yang baik untuk masyarakat. Baik, terima kasih Pak Sigit, Pak Yoga. Ini kita nantikan evaluasinya dan semoga bisa membawa perbaikan di jalanan Jakarta tentu saja. Amin, terima kasih. Pemirsa, polisi optimis kasus novel Baswedan akan terungkap. Informasinya usai jeda.